Saya mau tanya dulu nih yang di sini ya. Kalau ada pasangan suami istri ya yang sudah nikah lama tapi belum punya anak, biasanya omongan tetangga yang disalahkan siapa? Suaminya atau istrinya? Biasanya istri dok yang dibilang mandul. Nah, jadi itu momok yang sering beredar di masyarakat, yaitu stigma yang salah besar dan juga harus kita luruskan hari ini ya. Jadi kasihan ya para istri, para wanita yang sering jadi kambing hitam, padahal data medis membuktikan dalam kasus kesulitan hamil, faktor pria atau suami menyumbang angka sangat besar yaitu sekitar 40-50% ya. Artinya hampir 50-50. Nah, jadi posisinya seimbang. Masalahnya ya itu banyak pria yang gengsi atau takut untuk memeriksakan diri ya. Mereka merasa kalau badannya kekar, perkasa, diranjang ya berarti subur ya. Periksa nggak penting. Nah, padahal kejantanan dan juga kesuburan itu dua hal yang berbeda ya. Jadi hari ini kita akan bedah tuntas apa itu infertilitas pria, penyebabnya gimana, solusinya gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat ya, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Topik kali ini agak serius tapi sangat penting ya bagi pejuang garis 2. Nah, kita bicara soal infertilitas pada pria. Secara definisi medis ya, infertilitas adalah kondisi di mana pasangan suami istri itu tidak kunjung hamil setelah 1 tahun ataupun 12 bulan berhubungan seksual secara rutin 2-3 kali seminggu tanpa menggunakan kontrasepsi apapun. Nah, jadi kalau baru nikah 2 bulan belum hamil itu bukan infertilitas ya, itu sabar aja dulu, itu mungkin belum momennya. Tapi kalau sudah lewat setahun, suami dan istri itu wajib diperiksa barengan. Istrinya diperiksa, suaminya diperiksa, jangan hanya salah satu ya. Nah, kebanyakan kan, nih antar istrinya ke dokter, ya periksa, dia enggak, ini ya yang jadi permasalahan. Nah, jadi teman-teman ya, infertilitas pria berarti ada masalah pada sistem reproduksi si pria yang membuat spermanya gagal membuahi sel telur. Masalah ini bisa ada di kualitas spermanya yang buruk ya, atau jumlah spermanya yang sedikit, salurannya tersumbat ya. Jadi perlu diingat ya, pria bisa saja ejakulasi normal, air maninya keluar banyak, ereksinya keras tapi di dalamnya tidak ada sel sperma sama sekali ya, atau disebut dengan azospermia. Nah, jadi fisik luar tidak menjamin kualitas di dalam. Secara garis besar, penyebab ketidaksuburan pria itu dibagi jadi 3 kelompok besar. Yang pertama masalah pratestikular ataupun hormon dan otak. Nah, jadi ini adalah masalah ya, itu ada di pusat komando. Jadi otak kita, hipotalamus dan juga hipofisis bertugas mengirim sinyal hormon ke testis ya untuk memproduksi sperma. Nah, kalau sinyal ini terganggu, pabrik sperma tidak akan jalan. Ya, jadi gangguan ini bisa disebabkan oleh kelainan genetik ya, tumor hipofisis atau penggunaan obat-obatan tertentu ya seperti steroid anabolik ya yang sering dipakai binaraga. Nah, penggunaan steroid ya sembarangan itu justru mematikan produksi sperma alami, jadi harus hati-hati. Yang kedua masalah testikular ya, kerusakan pabrik. Nah, ini adalah penyebab paling umum ya. Jadi pabriknya atau testisnya yang rusak. Jadi penyebab nomor 1 di dunia adalah varikokel atau varises di kantung buah zakar. Jadi pembuluh darah venanya melebar yang menyebabkan suhu testis naik dan merusak kualitas sperma. Nah, selain itu ya riwayat infeksi seperti gondongan ya saat dewasa itu bisa menyerang testis juga dan juga bisa menyebabkan kemandulan, hati-hati ya. Ada juga faktor trauma ya, benturan keras misalkan pada area testis ya, atau testis yang tidak turun sejak lahir, testisnya nggak nongol-nongol ya. Nah, yang ketiga itu masalah pasca testikular. Jadi salurannya buntu ya. Kalau ini kasusnya pabriknya bagus, spermanya ada, tapi jalan keluarnya keblokir ya, atau pintunya ketutup. Sperma nggak bisa keluar saat ejakulasi. Ya, ini bisa karena sumbatan di saluran vas deferens ya. Ini saluran ini ya akibat infeksi menular seksual misalkan ya dulu-dulu ya masa lalu, riwayat operasi hernia yang tidak sengaja memotong saluran ini misalkan, atau kondisi ejakulasi retrograd ya. Jadi ejakulasi retrograd ini kondisi di mana spermanya bukannya keluar dari penis ke luar ya, tapi malah balik ke dalam ya, ke kandung kemih. Nah, jadi biasanya ini terjadi pada penderita diabetes atau pasca operasi prostat. Terus gimana cara kita taunya atau diagnosisnya? Satu-satunya cara valid ya untuk tahu subur atau tidak adalah dengan analisis sperma di laboratorium. Jadi nggak bisa ya kita tebak-tebak, nggak bisa. Jadi bukan dilihat kasat mata, kental ini, encer ini, nggak bisa ya. Ini bagus, ini nggak bisa. Jadi teman-teman ya nggak bisa dengan mata telanjang, mata terawang nggak bisa. Jadi dokter itu akan melihat 3 indikatornya.
Yang pertama jumlahnya, konsentrasinya minimal ada 15 juta sel sperma per mililiternya. Yang kedua pergerakan ataupun motilitas, jadi minimal 40% sperma harus bergerak gesit maju ke depan ya. Nah yang ketiga bentuknya, jadi minimal 4% sperma harus punya bentuk sempurna ya, kepala lonjong, ekor panjang, leher kuat ya. Jadi kalau salah satu dari 3 ini bermasalah, pembuahan alami bisa saja mengalami kesulitan ya. Kemudian apa solusinya? Nah, jadi kabar baiknya ya banyak kasus infertilitas pria yang bisa diobati ya, penanganannya tergantung penyebabnya ya. Misalkan pertama ya, itu lini pertama itu perubahan gaya hidup. Ya ini yang paling murah dan juga wajib, stop merokok ya, turunkan berat badan, kemudian kurangi alkohol, hindari paparan panas pada testis, hidup sehat, olahraga teratur ya, hindari stres lah. Jadi seringkali hanya dengan memperbaiki ini selama 3 sampai 6 bulan kualitas sperma membaik drastis tanpa obat. Yang kedua, terapi obat atau hormon. Nah, jika masalahnya ada di ketidakseimbangan hormon atau infeksi, ya dokter akan meresepkan antibiotik ya kalau infeksi, atau memancing terapi hormon untuk produksi spermanya supaya meningkat. Nah, yang ketiga itu tindakan operasi. Nah, jadi jika penyebabnya adalah varikokel yang parah ya ataupun varises testis tadi ya, dokter biasanya akan menyarankan operasi ya. Jadi untuk mengikat pembuluh darah yang melebar. Nah, ini terbukti meningkatkan angka kehamilan secara alami. Yang keempat ya, bayi tabung. Jadi jika sperma sangat sedikit atau salurannya buntu, jadi teknologi bayi tabung ya, dokter akan mengambil satu sel sperma yang bagus ya, kemudian menyuntikkannya ke sel telur ya. Jadi terjadi pembuahan di situ. Nah, jadi meski sperma sedikit ya, jadi peluang punya anak tetap terbuka lebar dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi. Jadi teman sehat, infertilitas pria itu adalah kondisi medis bukan aib ya. Jangan biarkan ego menghalangi kebahagiaan keluarga. Kalau sudah setahun mencoba dan belum berhasil, ya ajak suami untuk periksa bersama. Ingat ya, punya anak itu kerja sama tim. Jadi periksakan juga harus sebagai tim. Istri periksa, suami periksa ya. Jangan hanya wah ini istrinya nih ya. Apalagi mertua julid ya. Nah ini yang sering terjadi. Nah jadi deteksi dini itu penting ya, dan juga itu menghemat masalah waktu, biaya dan juga emosi untuk pasangan suami istri. Nah coba bagikan video ini ke pasangannya, ke mertuanya juga boleh ya. Nah atau tag teman-teman kalian yang sedang berjuang garis 2 ataupun promil. Tulis di kolom komentar ya tentang pengalaman ataupun tentang tip ataupun ya apapun yang mau diceritakan boleh seputar masalah ini. Jangan lupa ya untuk di like video ini, di share video ini sebanyak-banyaknya, subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nyimak sampai habis ya. Tetap semangat, jangan putus asa, salam sehat, sampai jumpa.